Oke yo, assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi kita nih di Fajar Daily. Wah, kita akan ngasih share info buat Mas Bro semua yang pengen lihat gimana sih cara batako itu dibuat. Oke, di sini kita lagi di pabrik, wih, bisa dibilang pabrik atau home industry lah. Pembuatan batako ini lumayan ya. Jadi kita tanya tadi Mas Bro, itu satu orang satu hari itu bisa 180 sampai 200 batako Mas Bro. Dan seharinya itu nggak full kok. Dia bilang kerja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, kita lihat cara pembuatannya Mas Bro ya. Oke, seperti itu caranya. Jadi itu adalah pasir ya, yang udah dicampur semen Mas Bro. Jadi perbandingannya pasir adalah gimana ya, pokoknya satu sak semen itu nanti, jadi sekitar 90 sampai 95 batako ukuran 40 kali 20 tebal 10 senti seperti itu Mas Bro. Oke, dia sih ngomongnya angkong gitu sih. Jadi, 5 angkong satu sak kan gitu. Tapi kan persepsi angkong kan beda ya isinya, mau munjung, mau mau apa namanya, ngepres kan kita nggak tahu ya. Kita taunya ya seperti itu. Pokoknya dia bilang 90 sampai 95 bata ukuran, tadi 40, 20, 10 ya. Oke, caranya seperti itu Mas Bro. Jadi Mas Bro punya cetakannya, cetakan seperti itu, dia bilang itu dijual memang, itu harganya 600.000 Mas Bro. Cetakan itu yang tebel katanya yang bagus, kalau misalnya yang tebel itu nanti hasilnya lebih rata dan, lebih pasek lah bahasanya, lebih padat gitu dia bilang kalau yang tebel itu. Oke ya. Jadi setelah, pasir dan semen itu dicampur ya, dikasih air ya, diciprat-cipratin air sebenarnya nggak basah-basah banget. Nah itu adalah pasir kasar, sorry batu, krokos ya, terus di situ pasir yang agak lembut itu pertama diisikan pasir lembut dulu, baru diisi krokos ya, pasir kasar, baru selanjutnya diisi lagi yang lembut terus dipukulin. Nah ini ya lihat ya, ini sampai munjung gitu ya. Nah munjung. Oke, terus dipukul. Ah, itu berat itu Mas Bro, yang buat mukul ya. Jadi kalau pakai yang ringan kan nggak kena, itu berat itu, udah berat dipukulin lagi jadi padek deg 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 gitu ya. Padat banget ya. Nah, nanti hasilnya akan lebih keras gitu batakonya, nggak kayak cetak biasa gitu. Kalau cetak biasa nanti suka muprul bahasanya. Kalau ini bener-bener padat kok. Kita udah tadi cuil itu nggak bisa. Kalau di tempat pembuatan batako yang lain, itu kita cuil tuh rampal gitu ya. Kalau ini memang keras Mas Bro, karena memang pembuatannya bener-bener dipukul bener-bener padet gitu loh. Dan dia bilang itu 2 hari ya, jadi setelah dipukul-pukul seperti itu terus langsung dilepas kok dia. Langsung dilepas seperti itu, itu 2 hari udah kering. Tapi kalau mau jadi warnanya sampai putih banget seperti itu butuh waktu 4 hari. Jadi kalau misalnya mau dijual itu 4 hari, tapi katanya 2 hari pun sudah bisa dipasang. Tapi lebih baik 4 hari seperti itu Mas Bro. Ya, satu sak semen jadi 90 sampai 95 batu. Kita kita jiwit itu nggak bisa ya, kita cubit itu nggak rampal gitu. Memang dia itu keras gitu. Oke, dan satu kali pembuatan bata seperti itu butuh waktu bisa dilihat itu sekitar 3 menit ya Mas Bro ya. 3 menit satu bata, 3 menit satu bata seperti itu. Tapi dia bilang, kalau udah, 150, 160, 70 itu udah mulai capek ya, udah mulai capek dia. Jadi dia berhenti kalau udah 180 sampai 200 bata, Mas Bro, seperti itu. Dan ini temen, Masnya ini lagi kerja sendiri ya. Biasanya ada temennya, cuman lagi cuti ya, katanya ada, apa namanya, nyinom bahasanya. Jadi dia kerjanya sendiri, Mas Bro, seperti itu ya. Sebenarnya nggak terlalu perlu kena panas ya Mas Bro. Jadi ini tempatnya tertutup kok, udah ditutup spandek ya atasnya. Jadi nggak kena panas matahari langsung itu nggak apa-apa ternyata ya. Kalau buat buat batako seperti itu. Dan jualnya Mas Bro ya, ini harganya pabrik pembuatan batako ini ya atau home industrinya ini termasuk yang paling murah di sini Mas Bro. Dia dijual dengan harga dua dua sembilan ya, 2.900 sampai 3.000 doang Mas Bro. Jadi ya anggaplah 3.000 gitu Mas Bro. Kalau misalnya nawar bisa deh dikasih 29 loh Mas Bro. 2.900 maksudnya ya. Jadi ini termasuk yang paling murah di kelasnya Mas Bro. Udah murah, terus padet ya, keras gitu, nggak gampang pecah.
orangnya ramah pula. Wah, ini adalah, nilai plus gitu Mas Bro, nilai plus ya. Oke nanti, di video berikutnya kita akan bahas, gimana sih bisnis Batako ini ya. Jadi tetap stay tune di channel ini. Oh iya jangan lupa untuk subscribe dulu Mas Bro ya, kan udah diajarin caranya bikin Batako. Dan, itu ada jual online kok kayaknya ya yang, alat pembuat Batako itu. Harganya sekitar 500 sampai 600.000. Kalau pemukulnya itu juga dijual juga, tapi Mas Bro bisa beli atau mintain tukang las gitu buat buatin. Dan yang tebel Mas Bro, yang tebel ya, yang berat gitu biar biar kalau dipukul itu mah deg gitu langsung, eee, pase gitu bahasanya. Wah, mantap ya. Oke, jadi udah banyak banget nih dan di sini, Batako masih jadi primadona Mas Bro ya karena, biayanya juga murah terus, kuat juga ya dan, di deket sini banyak pengrajinnya gitu. Jadi Batako di daerah ini masih jadi primadona gitu selain bata merah gitu. Bataringan mulai merangsek masuk sih, tapi masih kalah dengan Batako dan Bataringan gitu, bata merah. Karena memang Bataringan kan keluarnya belakangan Mas Bro. Jadi orang-orang masih pada percaya sama bata merah dan Batako ini kan gitu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya Mas Bro.